Pria itu jatuh cinta pada calon adik iparnya sejak pandangan pertama. Bahkan bersumpah seumur hidup hanya akan menikahinya. Ia pun sengaja menjauh dari tunangannya, memaksa wanita itu sendiri yang membatalkan pertunangan. Tak lama kemudian, ia kembali menggunakan tekanan keluarga, membuat adik iparnya yang polos menanggung tugas pernikahan keluarga. Hanya dengan 2 kali pertemuan, mereka pun resmi menikah. Namun pernikahan baru dimulai. Pria itu langsung terbang ke luar negeri untuk urusan kerja, membuat istrinya yakin bahwa ia sama sekali tak punya perasaan. Ia pun tidak menaruh harapan pada pernikahan ini. Bahkan sebulan berlalu, tak ada seorang rekan pun tahu ia sudah menikah. Hingga suatu hari, ia terus digoda oleh seorang pria sampai 3 kali. Barulah ia spontan mengatakan dirinya sudah menikah. Namun teman-temannya tak percaya, malah mengejek karena ia tak mengenakan cincin. Wanita itu pun malu dan menarik tangannya kembali. Saat itu juga, suami yang tak pernah menghubungi sebulan penuh, mengirim pesan singkat, mengabarkan pesawatnya mendarat pukul 5 sore. Dan malam ini mereka harus kembali ke rumah keluarga. Nada pesannya dingin bagai perintah atasan. Ia merasa dirinya hanyalah bawahan saat naik mobil bersamanya. Pria itu hanya menatap laptop, tak ada sepatah kata basa-basi. Ketika ibunya menanyakan kabar rumah tangga, wanita itu hanya bisa berbohong demi menenangkan hati sang ibu. Namun baru saja keluar dari rumah orang tuanya, suami kembali berkata harus lembur. Malam itu tidak pulang. Sekejap ia makin yakin dirinya hanyalah alat pernikahan semata. Sahabatnya pun mengejek. Pernikahan baru sudah sibuk kerja. Jangan-jangan pria itu bermasalah di ranjang. Wanita itu berkata mereka sudah tes kesehatan sebelum menikah. Namun sahabatnya balik bertanya, tes kesehatan apa bisa buktikan urusan ranjang? Perkataan itu membuat wanita yang berprofesi dokter terdiam. Belum pulih dari kebingungan, sahabatnya menambahkan gosip. Katanya pria itu punya cinta pertama. Mungkin justru sedang setia pada orang itu. 2 kata cinta pertama membuat hatinya gelisah. Ia tak peduli kalau suaminya punya orang lain di luar. Ia hanya ingin mempertahankan pernikahan. Namun tepat saat itu, pria itu masuk kamar, membawa pakaian dalamnya yang tergeletak di ranjang. Wanita sempat terkejut. Ia buru-buru menjelaskan, tidak tahu ia ingin tidur di kamar mana. Jadi belum membereskan kamar untuknya. Pria itu justru panik, bertanya apakah ia ingin tidur terpisah. Pertanyaan itu membuatnya kaget. Akhirnya ia mengajak duduk untuk bicara serius. Pria itu melirik jam tangannya. Dingin berkata hanya bisa memberi waktu 15 menit. Wanita pun mencurahkan isi hati, terutama soal gosip cinta pertama. Ia berkata kalau memang benar ada, jangan sampai orang lain memergoki. Pria itu tertegun. Tak menyangka ia begitu jujur. Lalu balik bertanya, jika benar ia berselingkuh, apakah ia hanya bisa berpikir sejauh itu? Wanita hanya bisa mengangguk, karena dalam pernikahan ini, ia selalu berada di posisi lemah. Pria itu menatap serius. Jika suatu saat benar terjadi, ia seharusnya menyewa detektif swasta, lalu menggunakan media untuk menekannya, agar ia menyerahkan lebih banyak harta. Wanita itu pun mengangguk serius, benar-benar menerima sarannya. Pria itu tersenyum tipis, mengatakan tidak ada cinta pertama itu, sejak ia menikahinya. Dialah satu-satunya nyonya rumah. Lalu ia berlutut dengan satu lutut, mengeluarkan cincin lamaran yang terlambat. Dengan tegas ia berjanji, segala kewajiban suami istri akan ia lakukan sepenuhnya. Larut malam, pria itu tiba-tiba bangkit, melangkah perlahan. Setiap langkah semakin dekat ke arahnya.